Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kembali lagi berjumpa di kelas Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama dengan Miss Rizka Tambunan Sarjana Komputer. Hari ini di pertemuan yang keempat, kita akan belajar menggunakan menu standar yang terdapat pada Microsoft Word. Kita akan belajar bagaimana menggunakan icon open, icon save, icon print, dan icon close. Simak video ini dengan baik, fokus, selamat belajar. Iya, di pertemuan kita yang keempat, kita akan belajar tentang menggunakan menu standar pengolah kata Microsoft Word. Kita akan belajar menggunakan icon open, save, print, dan close. Ya, yang pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Oke. Silahkan dibuka aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian untuk memulai file baru, kita klik New. Kemudian kita pilih ya blank document. Oke, ini error ya komputernya ya. Ini kita pilih blank document. Oke. Masuk ke tampilan kerja. Oke. Contohnya kita sudah mengetik ya. Contohnya kita sudah mengetik ini sudah copy paste ya, artikel tick. Contohnya ya, kita sudah mengetik lah ini. Ya, kita sudah mengetik ada beberapa halaman. Cara kita melihat berapa jumlah halaman ya. Kalian boleh lihat di sudut sebelah kiri ini ada page 1 of 4, artinya kita sedang berada di halaman pertama dari 4 halaman. Berarti total artikel kita ada 4 halaman ya. Kita hitung ya. 1 2 3 4. Ya, benar ya. Berarti jumlah halaman kita ada 4. Ya, ini page 4 of 4. Berarti kita sedang berada di halaman 4 dari 4 halaman. Kalau kita geser lagi ke atas, berubah ini kan page 3 of 4. Berarti kita sedang berada di halaman 3 dari 4 halaman. Oke, itu hanya sekilas info. Oke, kita balik ke topik kita. Ya, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk ya yang mau kita bahas ya, anak-anak boleh perhatikan ini ya. Yang pertama kita akan bahas kan menggunakan icon save ya. Kita akan menggunakan icon save. Kita akan belajar bagaimana menggunakan icon save. Kalau icon save itu fungsinya untuk menyimpan dokumen atau file yang dibuat ya. Ini sudah ketik-ketikan caranya, nanti anak-anak bisa catat dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, kita kembali ke Microsoft Word-nya. Oke, di sini sudah ada artikel kita dan ini akan kita simpan. Ya, cara menyimpannya ya, klik menu File, kemudian kita pilih Save As. Kita browse itu artinya kita pilih lokasi tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanannya contohnya di Drive D. Ya, contoh di Drive D. Oke, misalnya Miss mau buat artikel teknologi informasi dan komunikasi yang pertama, contoh ya. Kemudian kalau sudah kita klik save untuk menyimpan. Oke, bagaimana buktinya kalau file kita sudah tersimpan? Anak-anak bisa lihat di title bar ini ya. Sudah muncul nama artikel teknologi informasi dan komunikasi 1. Itu tandanya bahwa artikel kita sudah tersimpan. Oke? Ya. Kita close. Ya. Kita close lagi Microsoft Word-nya ya. Kita buka kembali Microsoft Word-nya. Kita buka kembali Microsoft Word-nya, kemudian kita pilih blank dokumen lagi ya. Yang kedua kita akan masuk ke pembahasan menggunakan icon open. Tadi sudah menggunakan icon save,
Sekarang kita masuk pembahasan icon open. Sudah, caranya seperti apa ya untuk membuka file baru ya dengan Microsoft Word-nya. Ya, klik menu file, kemudian pilih open. Oke, open. Kemudian di mana tadi kita simpan? Ya, kita klik browse. Oke, di mana tadi kita simpan? Di drive D, kita cari drive D ya, kita klik drive D. Kemudian apa tadi? Nama artikel kita, ini kan artikel teknologi informasi dan komunikasi 1. Kalau sudah kita tandai, ya kita klik. Ini kan banyak nih, harus diklik dulu biar ditandai. Ini kan banyak, yang mana yang mau dibuka. Yang mana mau dibuka itu harus diklik. Contoh, nah ini yang mau kita buka artikel teknologi informasi dan komunikasi 1. Ya, kalau sudah kita klik, sudah kita tandai, sudah berwarna biru seperti ini, baru kita klik open. Open. Ya, kita tunggu. Inilah dia. Maka file kita sudah terbuka. Oke, ini dia. Oke. Tadi dalam bentuk buku ya, ini bisa anak-anak ganti-ganti. Tadi kenapa muncul, kok tiba muncul seperti itu, Miss? Yaitu tadi seperti ini tampilannya. Kalau mau buat tampilan seperti biasa, ya klik ini yang di tengah. Oke, gitu dia. Ya, muncullah dia. Oke, tadi sudah 2 ya kita bahas ya. Yang pertama tadi cara menyimpan file. Kemudian ini open file atau membuka file. Kemudian yang ketiga cara mencetak. Ayo, kita buka bagaimana cara mencetak. Ya, di sini akan Miss praktekkan, tapi berhubung karena Miss tidak mempunyai printer, yang pasti cara-caranya, langkah-langkahnya anak-anak sudah tahu ya. Misalnya kita mau mencetak nih, mencetak artikel kita. Caranya seperti apa? Ya, klik menu file, kemudian kita pilih print. Oke, kita pilih print. Kita klik print. Nah, inilah dia artikel kita. Ya, artikel kita kan 1/4, bahkan ada 4 halaman. Ini yang mau dicetak. Oke, kalau misalnya kita klik langsung print, ya kan? Kita klik langsung print, maka semua artikel kita itu akan tercetak. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di settingannya. Ini ada namanya copies. Ya, copies itu maksudnya adalah jumlah dari halaman yang akan jumlah dari hasil yang akan kita cetak. Contoh ya, misalnya Miss aku mau mencetak semua ini rangkap 2, ya kan? Semua halaman 4 halaman ini rangkap 2. Berarti copiesnya 2. Kalau mau cuma 1, rangkap 1 ya 1. Kalau mau rangkap 3, berarti ada 4 halaman 3 bagian ya. Jadi 12 lembar semuanya, ya kan? Ya dibuatlah kopinya 3, jumlahnya 3. Nanti kira-kira. Nah, atau sederhananya seperti inilah. Bismillah. Jadi kalau copies itu untuk menentukan jumlah salinan halaman yang akan dicetak. Kita mau berapa nih yang mau kita cetak hasil artikel kita. Kalau kita mau 1 saja, mau hanya 4 halaman itu aja, hanya 1 rangkap saja, copiesnya 1. Kalau mau 2 rangkap, buat 2. Kalau mau 3, buat 3. Itu dia ya. Itu arti copies. Oke, kemudian di sini ada namanya printer. Ini maksudnya ya, ini untuk memilih jenis mesin pencetak atau printer yang kita gunakan. Ya, yang kita gunakan. Kamu pakai printer apa yang terhubung dengan PC atau laptopmu? Ya, itulah dia mesin pencetak yang akan kamu gunakan. Yang pastinya yang sudah terinstall di laptop atau komputermu. Oke? Kemudian ini ada print all pages ya. Print all pages ini maksudnya untuk menentukan halaman mana saja yang akan dicetak. Ya kan? Contoh, aku mencetak hanya halaman 1 aja. Berarti yang akan terprint hanya halaman 1. Halaman 2, 3, dan 4 tidak akan tercetak, tidak akan terprint. Aku mau halaman 1 dan 2, berarti halaman 1 sampai 2 kita buat, ya kan? Halaman 1 sampai 2. Ya, seperti ini. Berarti yang akan tercetak halaman 1 dan
2. Miss, aku mau halaman 1 dan 3 aja atau halaman 2 dan 3. Buat halaman 2 dan 2 sampai 3. Nah, buat seperti itu. Berarti akan tercetak hanya halaman 2 dan 3. Halaman 1 dan 4 tidak akan tercetak. Paham kira-kira? Itu dia kalau maksud daripada print all pages, ya kan? Kalau mau semuanya aja di print, halaman 1 sampai 4 itu dikosongkan saja ya untuk print all pages-nya. Pages ini kosongkan saja. Oke? Oke, kita lanjut. Ini ada namanya print one sided. Berarti mencetak hanya satu sisi. Ya. Mencetak hanya satu sisi. Oke? Bukan timbal balik ya. Kalau dia double berarti timbal balik. Kalau pernah lihat fotokopi ya timbal balik mencetaknya. Kalau ini print one sided, berarti mencetaknya hanya satu sisi saja. Oke, kemudian di sini ada collated, itu untuk mengatur urutan pencetakan dokumen. Ya, mau urutannya mulai dari halaman 1, ya 1, 2, 3, atau mau halaman 1 aja. Contoh gini ya, ini. Perhatikan ya, misalnya mau 2 rangkap nih, mau dicetak, ya kan? Berarti kopisnya kan 2. Ya. Collatednya ini kan 1, 2, 3 artinya yang dicetak, artikel yang dicetak itu berurutan. Halaman 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bisa juga kamu ganti. Contohnya 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kalau urutannya seperti ini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 berarti ya halaman 1 dulu yang akan dicetak sebanyak 2 kali karena kamu mau 2 rangkap ya. Setelah halaman 1 semua dicetak 2 kali, lanjut dia lagi halaman 2, lanjut lagi halaman 3. Ngerti ya? Oke? Nah, kalau halaman 1, 2, 3 berarti berurutan. Nanti dia cetak nih halaman 1 sampai 4, 1 sampai 4. Baru yang kedua kali lagi dia cetak lagi 1 sampai 4. Paham ya? Oke, itu dia. Kemudian ini ada portrait orientation. Ini maksudnya, ini untuk mengatur orientasi pencetakan. Orientasi maksudnya arah pencetakan. Kalau dia portrait, ya kalau dia portrait berarti dia tegak ya, vertikal, ya kan? Kalau dia landscape, ini ada landscape, itu berarti dia secara horizontal. Oke, coba Miss klik landscape ya. Nah, dia kan seperti ini dicetaknya. Kalau mau portrait, dia akan tegak. Seperti ini. Paham kira-kira ya? Kemudian di sini ada A4 ya. Macam ini ada banyak, ini ada letter small, tabloid, ledger, legal, A3, A4 ya. Itu maksudnya jenis kertas yang kita gunakan. Anak-anak mau mencetak di kertas apa? Contohnya A4, berarti setting A4. Ya. Ini jenis-jenis kertas yang akan digunakan pada saat mencetak. Oke, itulah dia yang biasa kita atur ya pada umumnya. Untuk normal margin ya one page per sheet ini nggak usah dikotak-katik ya karena biasanya margin diatur sebelum kita mengetik ya. Nanti akan kita bahas apa sih itu margin. Tapi pada umumnya untuk setting print untuk mencetak yang anak-anak harus ketahui itu copies itu apa, ya printer itu apa, print all pages itu apa, print one sided itu apa, collated itu apa, ya jenis kertasnya, kemudian posisi kertasnya gitu, posisi pencetaknya, arah pencetakannya gitu ya. Itu saja pada umumnya yang harus kalian ketahui pada saat mau ngeprint ya. Kalau sudah semua sudah lengkap pengaturannya, ya sudah Miss, aku mau gitu aja. Ya udah siap dicetak. Ya klik print. Tinggal klik print. Karena Miss tidak punya printer, jadi tidak akan tercetak pastinya. Kalau ada printer, pasti akan tercetak artikel kita. Oke? Paham ya? Oke, kalau sudah ini klik print gitu. Karena Miss tidak punya, berarti kita lewatkan saja. Oke, kita balik dulu ke artikel kita. Ya, tadi kita sudah belajar tentang menyimpan file ya, menyimpan artikel kita ini. Baru yang kedua, cara membuka ya kan. Tadi dari file, open, kemudian kita udah pelajari. Baru yang ketiga, cara mencetak dokumen atau print dokumen ya kan. Oke. Dan yang terakhir akan kita bahas bagaimana cara untuk
menggunakan icon close. Ya. Gampang saja kalau icon close ya. Ini icon close yang tanda silang di sudut kanan atas ya, yang berada di control window. Ini namanya icon close. Oke. Nah, tadi kan ada coba lihat ini. Tadi kan ini seperti ini ya. Nah, coba sekarang Miss edit dia, Miss edit gitu. Nah, Miss edit berubahlah. Contohnya Miss tambahkan di sini by gitu ya. By Reiske contohnya, by Reiske gitu, by Ray, oke gitulah. By Ray ini kan sudah Miss edit. Oke, sekarang mau kita close, mau keluar nih. Close itu kan artinya keluar ya. Ini dia. Ya, close itu berfungsi untuk menutup dokumen atau file, berarti keluar dari Microsoft Word ya. Kita mau keluar dari Microsoft Word-nya. Caranya gampang ya. Klik aja tanda silang pada sudut kanan atas. Ini namanya icon close pada Microsoft Word. Ini berada di area control window. Oke. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita klik aja. Muncul dia kotak dialog seperti ini. Coba baca dulu ya sambil belajar bahasa Inggris. Want to save your changes to article technology, informasi, dan komunikasi 1? If you click on save, a recent copy of this file will be temporarily available. Ya, artinya kira-kira seperti ini. Kita mau rubah nggak artikelnya ini? Kalau kita klik don't save, berarti tidak tersimpan perubahan yang tadi. By Ray ini tidak tersimpan. Dia kembali seperti ke semula. Tapi kalau kita klik save, yang sudah kita edit tadi, yang kita tambahi tadi, by Ray tadi, itu akan tersimpan. Nah, kita pilih untuk save. Ya, kalau kita pilih untuk save, berarti nanti ketika kita buka kembali lagi artikel ini, kita open file lagi, maka formatnya akan seperti ini, ada by Ray-nya. Tapi kalau kita klik don't save, kita pilih tombol don't save, berarti by Ray-nya yang kita tambahkan tadi nggak ada. Ya, tetap ke artikel yang awal, yang tadi, sebelum ditambahkan by Ray. Karena kita mau ada by Ray-nya, ya kan? Maka kita klik tombol save. Ya, otomatis file akan tersave, ya, file akan tersave dan keluar dari Microsoft Word. Karena udah keluar dari Microsoft Word kan, nggak ada kan ini. Nah, kalau ini yang kalian lihat ini Microsoft PowerPoint. Oke, itu dia pembahasan kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Selalu sehat ya, jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oh iya, kita sudah mau ujian bulanan. Siapkan dirimu